wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, nama saya Zakia, Nama saya Intan Fatma. akan mempresentasikan tentang pengangkutan laut. Pengangkutan laut dapat diterapkan pada semua jenis muatan, termasuk barang komersial dan barang industri yang juga selain barang milik pribadi atau personal goods, seperti furniture, house goods, dan mobil. Biaya pengiriman akan sangat ditentukan oleh ukuran peti kemas, berat muatan, dokumen yang diperlukan, transportasi yang digunakan dari dan menuju pelabuhan. Apa tujuan pengangkutan laut? Yang pertama ada memperlancar kegiatan perekonomian nasional, yang kedua meningkatkan ketahanan nasional, dan yang terakhir menjunjung kedaulatan negara. Terdapat dua jenis pengiriman melalui laut, yaitu Jenis pengangkutan laut ada dua, yaitu LCL atau Less Than Container Load dan FCL yaitu Full Container Load. Saya akan menjelaskan tentang LCL yaitu Less Than Container Load. Merupakan metode atau cara pengapalan muatan di mana muatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi isi satu peti kemas. LCL, pemilik muatan harus memperhatikan cara mengemas serta identifikasi terhadap muatan miliknya pada saat muatan tersebut dikirim ke gudang konsolidasi. Berat dan ukuran muatan diperlukan sebagai dasar perhitungan biaya ocean freight yang harus dibayarkan berdasarkan volume atau per kubik meter, tidak melebihi 45 pound per square foot. Cara pengemasan muatan sebaiknya dengan menggunakan karton, box, dan palet. Pengurusan dokumen yang berkaitan dengan pengiriman muatan di negara asal seperti PEB, pemberitahuan ekspor barang atau BL, Bill of Landing, serta dokumen pengeluaran barang atau custom clearance di negara tujuan dapat dilakukan oleh perusahaan freight forwarder. Siapapun yang mengurus dokumen pengeluaran barang atau custom clearance, pemilik tetap bertanggung jawab atas muatan yang dikirimnya. Apakah muatan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan peraturan yang berlaku selain pengurusan pajak dan bea masuk. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang FCL atau Full Container Load. Metode pengapalan muatan ini merupakan kebalikan dari metode LCL, di mana muatan dalam satu peti kemas merupakan muatan yang dimiliki oleh satu pemilik. Pelaksanaan pemuatan tidak dapat dilakukan di lokasi pelabuhan dan harus dilakukan di gudang pemilik muatan atau tempat lain dari luar wilayah pelabuhan. Selanjutnya, keuntungan penggunaan metode pengapalan secara FCL adalah digunakannya segel peti kemas sehingga dari segel keamanan lebih terjamin dibandingkan dengan metode pengapalan secara LCL. Karena tidak seorang pun dapat menyentuh isi muatan sampai peti kemas tersebut dibuka di negara tujuan. Dan berikutnya, pihak pabean merupakan satu-satunya pihak yang dapat membuka peti kemas bila diperlukan adanya suatu pemeriksaan terhadap isi muatan, baik di negara asal muatan maupun di negara tujuan. Berikut beberapa jenis barang atau muatan yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu muatan curah, peralatan berat, barang bernilai tinggi, barang mudah rusak, barang yang memerlukan pendinginan, binatang ternak hidup, dan muatan berbahaya. Berikut beberapa jenis kemasan, diantaranya yang pertama ada crate, yaitu biasa digunakan untuk mengemas muatan berat bernilai tinggi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada muatan. Cara pengemasan seperti ini memerlukan biaya yang mahal. Yang kedua ada double wallet, yaitu cara pengemasan ini merupakan alternatif lain yang sering digunakan secara selain crate untuk memastikan keamanan muatan furniture atau muatan berukuran besar lainnya. Digunakan styrofoam sebagai pengganjal sehingga tidak bergerak selama perjalanan. Disarankan juga
untuk menggunakan palet serta mengikat yang terbuat dari metal atau strapping band. Yang ketiga ada double boxing. Cara pengemasan ini sering digunakan untuk muatan pecah belah seperti glassware, china, dan muatan kecil lainnya yang memerlukan perhatian ekstra. Muatan ini kemudian dimasukkan ke dalam inner shipping box dan dilanjutkan ke dalam karton box. Yang keempat ada corrugated cardboard. Cara pengemasan ini biasa digunakan untuk muatan seperti pakaian, buku, plastik, dan jenis muatan lain yang tidak mudah pecah. Yang terakhir ada palet. Cara pengemasan ini biasa digunakan untuk menggabungkan muatan berukuran kecil, muatan berukuran besar, serta muatan berat. Untuk menanganinya diperlukan palet jack atau forklift. Siapa saja pihak-pihak dalam pengangkutan laut? Yang pertama ada pengatur muatan. Orang yang tugasnya meletakkan tempat di mana suatu barang harus disimpan di dalam ruangan kapal. Yang kedua ada ekspedisi muatan laut. Dua jenis perusahaan yang biasa terkait dalam proses pengangkutan barang dan lazim ada dalam praktik pengangkutan laut di Indonesia. Kedua jenis perusahaan ini diatur bersamaan dalam pasal nomor 2 tahun 1969 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Berikut jenis-jenis kontainer berdasarkan muatannya. Yang pertama adalah dry container standar. Ini merupakan jenis peti kemas yang biasa kita temui di jalan raya. Kontainer ini juga memiliki panggilan kontainer standar karena biasa digunakan untuk mengangkut semua jenis muatan umum. Yang kedua, open top container. Jenis yang satu ini juga bisa dibilang peti kemas standar. Namun, kontainer satu ini hanya bisa mengangkut muatan kering dengan kriteria muatan tinggi, muatan berat, dan proses landing muatan yang tidak bisa dilakukan secara normal atau loading dari atas. Yang ketiga, flash track container. Peti kemas ini memiliki bagian samping yang bisa dibuka. Nah, peti kemas ini biasanya diperuntukkan mengangkut alat berat atau muatan berat. Yang keempat adalah refrigerated container. Peti kemas berpendingin udara. Itulah kata-kata yang bisa menggambarkan kontainer jenis ini. Peruntukannya adalah mengangkut muatan yang membutuhkan suhu tertentu. Nantinya barang yang dibawa dibagi menjadi barang yang dingin dan barang yang beku. Disesuaikan dengan suhu yang diinginkan, muatan yang dibawa biasanya buah-buahan, sayur, daging, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah tank container. Dari namanya saja kita bisa menebak bahwa bentukannya menyerupai tangki. Peti kemas ini ditunjukkan untuk membawa barang cair seperti jus, buah, minyak, bahan kimia, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah hanger container. Ada yang baru dengar? Ya pasti. Karena peti kemas ini dilengkapi dengan gabungan baju di dalamnya dan diperuntukkan untuk membawa pakaian dengan cara digantung. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah container container. Peti kemas berventilasi ini biasanya digunakan untuk mengangkut muatan yang membutuhkan sirkulasi udara yang baik, seperti kopi dan lain-lain. Yuk, simak video ini. Mengenal kapal kontainer. Halo, assalamualaikum. Namaku Ella. Namaku Elo. Ikuti video kita kali ini ya. Kita akan mengenal Kapal kontainer. atau kapal peti kemas. Anak-anak, kalian tahu kan yang mengemudikan kapal laut? Nahkoda, Ayah. Iya, betul sekali. Anak pintar.
Kapalnya banyak sekali. Semua kapal berhenti di sini, Ayah. Iya, Ella. Tempat pemberhentian kapal adalah pelabuhan. Di sini, kapal dijadwalkan untuk mengangkut dan mengantarkan penumpang. Tapi, kok itu banyak sekali truk yang tidak ada muatannya ya? Iya ya, kan truk bukan kapal. Kenapa di pelabuhan? Truk itu sedang menunggu kapal kontainer. Kapal kontainer itu apa ya? Sini, ayah tunjukkan. Lewat sini. Hati-hati ya. Nah, itu yang namanya kapal kontainer. Subhanallah, besar sekali. Loh, kok isinya kotak-kotak semua ya? Lalu penumpangnya duduk di mana? Ayah jelaskan dulu ya. Kapal kontainer ini biasanya disebut dengan kapal peti kemas. Ini adalah kapal khusus yang mengantar atau mengambil muatan peti kemas dalam jumlah yang banyak. Biasanya, peti kemas berisi barang-barang yang akan diekspor atau diimpor dari satu negara ke negara lain. Jadi, kapal kontainer ini bukan untuk mengangkut penumpang seperti kapal pesiar dan kapal feri. Coba lihat bagian atasnya. Itu adalah peti kemas yang biasanya dibawa oleh truk saat di jalan-jalan raya. Kalian pasti pernah melihatnya kan? Sebelum diantar oleh truk, peti kemas itu dibawa oleh kapal kontainer melalui perjalanan laut. Lalu, meletakkan peti kemas di atas itu bagaimana ya? Kan pasti berat. Peti kemas akan diangkat ke atas kapal menggunakan derek khusus. Derek ini ada di dermaga maupun di kapal itu sendiri. Nah, sel di atas kapal dilengkapi dengan rel sehingga mempermudah penyusunan peti kemas. Karena penyusunan peti kemas harus sangat teliti supaya kapalnya stabil selama pelayaran. Apakah nanti muatannya tidak jatuh jika terkena badai ya? Insya Allah tidak, Ella. Karena petugas sudah mengikat muatan yang berada di atas kapal dengan menggunakan besi baja. Jadi, akan tetap aman meskipun kapal melalui badan atau gelombang yang tinggi selama pelayaran. Peti kemas akan berada di tempatnya dan tidak mudah untuk jatuh ke laut. Truk-truk ini mengantri untuk diberi muatan. Muatan akan dipindahkan di truk satu persatu dengan menggunakan derek khusus. Setelah semua muatan kapal kontainer dibawa oleh truk, ia membawa muatan baru dan melakukan perjalanan lagi. Subhanallah. Keren sekali kapal kontainer itu. Kalau Elo besar, mau punya kapal kontainer. Amin. Makanya harus sekolah yang rajin, ya. Untuk sekarang, nih, miniatur kapal kontainer untuk Ella dan Elo. Wah, terima kasih Ayah sudah mengajarkan kita mengenal kapal kontainer. Miniaturnya juga bagus sekali, terlihat nyata. Hehe. Iya, ini bagus ya. Sama-sama, Nak. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kita mengenal kapal kontainer. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai bertemu video selanjutnya. Dadah!
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.